Hai guys, welcome back again di channel Endezu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Saitama yang menghentikan Tatsumaki yang berencana membuat Fubuki tertidur. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 102. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 102 ini Tatsumaki yang diganggu oleh Saitama mulai mengamuk. Tapi si botak tidak tinggal diam. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan suatu perkotaan yang sangat ramai. Lalu ada seorang staf dari asosiasi pahlawan yang mendekati seorang karakter bernama Asel. Staf tersebut memperkenalkan diri. Sepertinya pihak asosiasi ingin menambah jumlah pahlawan yang mereka miliki dengan para karakter kuat yang saat ini belum berprofesi menjadi pahlawan guys. Setelah itu Shin berpindah ke rumah sakit asosiasi pahlawan, di mana ada pahlawan Air yang selesai dioperasi karena menerima luka parah dari monster Evil Natural Water beberapa waktu lalu. Pahlawan Air telah sadarkan diri. Dia mengalami kebingungan kenapa dia bisa berbaring di rumah sakit. Lalu Forte kebetulan dirawat satu ruangan dengan Air memberitahu kejadian yang sebenarnya kalau Air dikalahkan oleh seorang monster saat dia lengah. Setelah itu dengan berlagak sombong Forte memperkenalkan diri kalau dia adalah pahlawan kelas A peringkat 31 dan dia lebih kuat daripada Air. Namun Forte sendiri juga terluka dan dirawat di rumah sakit karena kejadian konyol dengan Saitama beberapa waktu lalu guys. Tapi Forte salah sangka dan mengira jika dia dikalahkan oleh Saitama karena suatu teknik hebat. Pahlawan Air bertanya-tanya kenapa suaranya berubah jadi aneh. Nah, ada suatu organisasi yang bekerja dengan pihak rumah sakit yang berada di ruangan itu menjelaskan jika mereka memekanisme leher dari pahlawan Air karena luka yang dia terima sangat parah. Mereka memperkenalkan diri sebagai suatu badan yang ahli di bidang kedokteran robot dan mereka disewa organisasi pahlawan untuk menyelamatkan pahlawan-pahlawan yang terluka parah. Mereka menambahkan jika asosiasi pahlawan tidak bisa terus mengandalkan Dr. Bofoy. Apalagi dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, membuat kredibilitas Dr. Bofoy atau Metal Knight di mata asosiasi pahlawan mulai runtuh. Melihat Forte yang dikacangin, dia mulai merasa sebal. Butterfly DX yang menjenguknya dan berdiri di sampingnya bertanya apa yang membuat Forte sampai merasa sebal seperti itu. Karena seharusnya dia tidak meluapkan amarahnya kepada pahlawan Air dan organisasi yang berada di sebelahnya itu. Forte marah-marah dan dia akan balas dendam setelah dia keluar dari rumah sakit. Yang Forte maksud ini Saitama ya guys. Sambil membayangkan wajah si botak yang menyebalkan itu, Forte menganggap Saitama itu orang yang aneh. Forte masih salah paham dan mengira jika dirinya dapat dikalahkan Saitama dengan cara yang misterius. Menurut Forte saat itu Saitama tiba-tiba menyerang dan membantingnya dari belakang. Padahal si botak saat itu sedang berdiri di hadapannya. Sehingga Forte seketika pingsan dan mengalami luka parah di bagian kaki dan punggungnya. Forte merasa jika serangan yang Saitama lancarkan itu mirip seperti mobil yang menabrak seseorang. Forte menduga jika Saitama mungkin memiliki kekuatan telekinesis atau penyihir atau sejenisnya lah. Tapi dengan wajah cemberut, Butterfly DX menjelaskan jika Forte memanglah ditabrak mobil. Kusarigama menambahkan jika harusnya Forte melepaskan headphone-nya saja saat bertarung. Mendengar penjelasan itu, Forte terkejut dan seakan tidak percaya jika dia bisa masuk rumah sakit karena tertabrak mobil. Setelah itu, Forte meminta Butterfly DX dan Kusarigama untuk melupakan apa yang dia katakan barusan. Karena itu mengingatkannya kepada Tatsumaki sang pahlawan kelas S peringkat kedua. Forte merasa jika Tatsumaki itu sepertinya mempunyai cheat level kekuatan super. Namun Butterfly DX berpendapat kalau yang menyerangnya itu Tatsumaki, maka Forte pasti sudah tewas. Setelah itu mereka mengganti topik pembahasan tentang gempa bumi yang terjadi barusan. Mereka bingung apakah gempa bumi itu akibat para monster yang dikurung oleh asosiasi pahlawan setelah mengamuk atau sejenisnya. Beberapa saat setelah itu Butterfly DX dan Kusarigama pergi meninggalkan Forte dan pahlawan Air untuk beristirahat. Forte berkata jika dia akan beristirahat dan mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada si botak. Setelah itu Shin berpindah ke ruang tahanan bawah tanah asosiasi pahlawan, di mana ada Saitama yang masih memegang tangan Tatsumaki untuk menghentikannya yang mau menyerang Fubuki. Tatsumaki meminta si botak untuk melepaskan tangannya, tapi Saitama tidak mempedulikan perkataan tersebut. Saitama meminta Tatsumaki untuk menghentikan semua ini. Bagi si botak, apa yang mereka perbuat sudah keterlaluan, terlebih sebagai pertengkaran antara kakak beradik.
Tatsumaki kembali meminta Saitama untuk melepaskan tangannya. Namun, si botak tetap meminta Tatsumaki untuk menghentikan semua ini. Melihat Saitama yang keras kepala, tiba-tiba dengan telekinesisnya, Tatsumaki mencoba menghempaskan si botak sambil memintanya untuk segera menyingkir. Seketika udara langsung berhembus kencang, dan tembok yang ada di belakang Saitama langsung hancur. Saitama yang menerima serangan tersebut masih berdiri dan memegang tangan Tatsumaki. Si botak merasa jika serangan barusan inilah yang mampu mengempaskan Genos dulu saat kota A hancur. Tapi bagi si botak, serangan yang dia rasakan barusan tidak ada bedanya dengan milik Fubuki. Tatsumaki mulai teringat jika dia pernah melihat pria botak yang ada di hadapannya ini, si botak dan Oni Cyborg. Tatsumaki salah paham, dia mengira jika mereka berdua adalah bagian dari organisasi tim Fubuki. Tapi dengan wajah datarnya yang tanpa ekspresi itu, Saitama menyanggah kalau dia bukan anggota dari tim Fubuki. Tatsumaki menjadi bingung. Terus kenapa Saitama bisa bersama adiknya itu? Fubuki yang berada di dekatnya meminta si botak untuk tidak melepaskan kakaknya begitu saja. Si Tatsumaki merasa jika Saitama ini adalah teman dari adiknya itu. Tatsumaki menjelaskan jika Fubuki tidak membutuhkan teman dan dia tidak butuh ikatan dengan orang lain. Karena bagi Tatsumaki, Saitama nantinya cuma memanfaatkan Fubuki saja. Jika begitu, Tatsumaki juga akan menghilangkan Saitama dari adiknya itu, agar dia tidak bisa bertemu dengan Fubuki lagi. Tapi sambil mengangkat tangan kanannya dengan wajah tanpa dosanya itu, si botak meminta Tatsumaki untuk berhenti. Saitama berkata jika dia bukanlah teman dari Fubuki juga. Si Fubuki hanya terdiam mendengar respon yang Saitama berikan. Sedangkan Tatsumaki jadi makin bingung sendiri kalau bukan anggota tim ataupun teman Fubuki, lalu si botak ini siapa? Saitama berkomentar jika itu tadi pertanyaan bagus. Sebenarnya Saitama tidak bekerja untuk Fubuki dan dia bukan pula temannya apalagi rekan kerjanya. Saitama juga bukanlah teman dari anggota timnya. Lalu dengan santainya Saitama menjawab jika dia cuma seorang kenalannya Fubuki saja. Mendengar pengakuan tersebut, Fubuki cuma terdiam dan menunduk. Sedangkan Tatsumaki tidak mengerti dengan apa yang Saitama katakan. Kenapa seorang kenalan dari adiknya bisa mengganggu urusan mereka? Tatsumaki mengancam Saitama jika dia mengganggu urusan mereka berdua lebih dari ini, maka Tatsumaki akan menghabisi Saitama. Saitama menjawab jika semua ini terjadi karena Tatsumaki telah menghancurkan rumahnya. Namun dengan telekinesisnya yang besar itu, Tatsumaki mendorong si botak yang terus menggenggam tangan kanannya tersebut dan menabrakannya ke dinding dengan sangat keras. Fubuki terkejut dengan apa yang kakaknya lakukan. Tatsumaki berkata jika orang asing seperti Saitama harusnya tidak ikut campur urusan keluarga orang lain lebih dalam. Namun belum selesai Tatsumaki menjelaskan, dia kaget. Ternyata si botak bisa bangkit dengan mudahnya. Setelah menerima serangan itu sambil terus memegang tangan Tatsumaki, si botak merasa jika Tatsumaki adalah orang yang emosionalnya tinggi. Menurut Saitama, Tatsumaki harus banyak minum susu. Si Tatsumaki tidak menyangka pria botak di hadapannya ini bisa berdiri dengan normal, padahal dia tadi menyerangnya dengan sangat keras. Tatsumaki merasa jika si botak ini bukanlah orang biasa. Fubuki yang berada di dekat mereka meminta Saitama untuk tidak melawan kakaknya. Namun tiba-tiba Tatsumaki menyanggah perkataan adiknya itu. Menurut Tatsumaki, teknik yang Fubuki keluarkan untuk mengganggu sinyal psikis dari Tatsumaki tadi merupakan teknik yang hebat. Jika dia menggunakan pada tubuh lawan selain Tatsumaki, Fubuki akan dapat menghabisi lawan tersebut dengan sangat mudah. Tatsumaki menjelaskan kalau non-fisik punya energi yang mengalir dalam tubuh mereka, dan orang-orang menyebut itu dengan sebutan Chi atau aura. Setelah itu, Tatsumaki menunjukkan kepada Fubuki jika dia mengendalikan teknik itu dan memutarnya berkali-kali, maka akan menghasilkan serangan yang dahsyat. Tatsumaki mempraktekkan apa yang dia katakan dan menyerang Saitama dengan teknik tersebut. Dan seketika tubuh si botak langsung bergetar amat sangat besar, guys. Tapi anehnya, Saitama tetap tidak melepaskan tangannya, dan serangan dari Tatsumaki seperti tidak berefek apa-apa. Si Tatsumaki bingung, kenapa pria botak ini bisa menahan serangan dahsyatnya itu? Siapa orang ini sebenarnya? Melihat serangannya tidak berefek kepada si botak, membuat Tatsumaki teringat kepada Black Sperm dan monster Garo. Karena serangan besarnya itu juga tidak berpengaruh kepada kedua monster tersebut. Perlu kalian ketahui, selama menjadi pahlawan, Tatsumaki belum pernah menghadapi monster yang seperti itu. Si botak yang menerima serangan besar dari Tatsumaki merasa jika otot-ototnya kejang-kejang semua. Seakan menikmati momen tersebut, Saitama bertanya apa yang sedang terjadi.
Fubuki yang menyadari jika kakaknya belum pernah melawan orang yang lebih kuat darinya, dan hal tersebut langsung terhubung dengan ketahanan psikis. Menurut Fubuki, alasan itu tidak berhasil berkat semangat yang Saitama miliki. Jika diibaratkan, hal itu mirip dengan mencoba menghancurkan batu yang sangat besar, dan hal tersebut akan terasa mustahil bagi Tatsumaki. Melihat serangannya tidak berefek apa-apa, Tatsumaki kembali meminta si botak untuk melepaskan tangannya itu. Namun Saitama membalas jika mereka berdua mau berhenti bertengkar, maka dia akan melepaskan tangannya tersebut. Tatsumaki mulai emosi dan tidak terima dengan apa yang Saitama katakan. Lalu dia meminta si botak untuk terakhir kalinya melepaskan tangannya. Namun dengan beraninya si botak menjawab dan mengeluarkan kekuatan bacotnya itu, guys. Jika tadi Tatsumaki bilang kalau ikatan dengan orang lain itu tidak penting, menurut Saitama suatu ikatan dengan orang lain itu harusnya terserah mereka yang memutuskan. Dan apa yang Tatsumaki lihat sekarang ini adalah kekuatan dari kenalan Fubuki. Si botak meminta Tatsumaki untuk mengingat hal tersebut. Tatsumaki terus mengeluarkan kekuatan psikisnya sampai membuat seluruh area tahanan bawah tanah mengalami keretakan yang sangat besar. Melihat hal tersebut, tiba-tiba Saitama berteriak kepada Fubuki. Dia bertanya apakah Fubuki bisa berdiri. Si botak memintanya untuk menjaga Saikos dan sipir yang pingsan itu. Sedangkan Saitama akan melakukan sesuatu kepada Tatsumaki. Lalu perlahan Tatsumaki meningkatkan serangannya sampai membuat seluruh area menjadi semakin hancur. Si Tatsumaki berencana untuk menggila dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Saitama agar tangan Saitama dia lepaskan. Akan tetapi Saitama langsung memeluk Tatsumaki dengan erat. Harapannya biar Tatsumaki menghentikan perbuatannya itu, guys. Namun sepertinya masih belum cukup. Dan tiba-tiba Saitama langsung melompat sangat tinggi, menembus gedung-gedung yang ada di atasnya dan membawa Tatsumaki keluar area markas Asosiasi Pahlawan. Sambil melompat dengan sangat tinggi itu, si botak berkata jika Tatsumaki boleh mengamuk dan melakukannya di luar saja. Tidak lama setelahnya, pahlawan Blue Fire, Max, dan Mikazuki datang ke ruang tahanan bawah tanah yang rusak parah tersebut. Mereka menemukan potongan tubuh monster yang sangat banyak. Kalau ini sih bekas aksi dari Saitama tadi ya, guys. Mereka menduga jika seseorang sudah datang ke lokasi penjara duluan. Lalu mereka juga melihat Fubuki yang terus memandang bekas lubang akibat lompatan dari Saitama tadi, guys. Apakah di luar sana nantinya Saitama akan berhasil menghentikan amukan dari Tatsumaki? Atau si botak akan meladeni pahlawan telekinesis terkuat itu untuk bertarung? Sayang sekali, Shin Manga One Chapter 102 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One Chapter 102 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang melompat sangat tinggi dan membawa Tatsumaki yang menggila keluar area markas Asosiasi Pahlawan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.